Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo historian, selamat datang kembali di episode terbaru Histo Podcast, di mana kali ini kita kedatangan narasumber Yudina Pratama, mahasiswa angkatan 2021. Untuk kesempatan podcast kali ini, di episode kali ini kita akan membahas tentang Museum Satria Mandala. di mana museum ini terletak di Jakarta ya, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Sewaktu KKL 2 sendiri kan sempat ke sana ya. Dari AA sendiri, apa sih yang AA tahu dari Museum Satria Mandala? Jadi pengetahuan saya sendiri ya, untuk Museum Satria Mandala ini tuh merupakan museum khusus gitu kan, yang emang didirikan untuk mengingat sejarah perjuangan dari Tentara Nasional Indonesia gitu kan. Dan juga museum ini tuh kalau tidak salah diresmikan oleh Presiden kedua, yaitu Bapak Soeharto, pada tahun 1972. Oke. Apa saja sih yang ada di dalam kompleks museum, baik itu ruang-ruangan gedung-gedung atau koleksi apa aja yang ada di dalam Museum Satria Mandala? Oke. Nah, untuk di Museum Satria Mandala sendiri banyak gitu kan, banyak koleksi-koleksi gitu kan, terkhusus lebih ke kayak persenjataan, alat-alat tempur gitu kan. Di sana juga ada gedung khusus yang emang menyimpan kayak persenjataan dan sebagainya gitu kan. Sedangkan kayak koleksi-koleksi seperti pesawat tempur dan sebagainya gitu kan, itu di outdoor gitu kan, di luar gitu kan. Jadi tidak di gedung, ya di halaman utama gitu kan. Jadi kalau yang di gedung-gedungnya tuh lebih ke persenjataan, adapun alat-alat tempur kecil gitu kan, itu juga ada gitu kan. Sedangkan kalau misalkan kayak pesawat tempur, mobil, tank dan sebagainya itu juga ada gitu kan. Cuman itu di luar gitu kan, di luar di gedung gitu kan, kayak gitu. Nah, di sana juga terdapat salah satu hal yang apa ya, barang-barangnya tuh bener-bener asli gitu lah, asli juga gitu lah, kayak gitu. Dari sekian banyak nih koleksi yang ada di Museum Satria Mandala, koleksi apa yang jadi favorit AA? Terus bagaimana sejarah singkatnya? Koleksi yang jadi favorit adalah ada salah satu peninggalan dari Jenderal Sudirman gitu kan ya. Jadi sebuah tandu gitu. Tandu yang memang tandu tersebut tuh membawa Jenderal Sudirman selama perang gerilya gitu kan, dalam keadaan sakit gitu kan. Dan di sana tuh tandu tersebut tuh emang bener-bener masih asli gitu kan. Bener-bener asli, bukan replika. Dan tandu tersebut ya syarat akan perjuangan Jenderal Sudirman gitu kan, yang melakukan perang gerilya gitu kan. Walaupun ya kita tahu sendiri gitu kan ya, dalam keadaan sakit gitu lah, tapi tetap Jenderal Sudirman tetap berjuang gitu kan, seperti itu. Jadi rasa tandu tersebut kayak bener-bener otentik aja gitu kan, kayak gitu. Salah satu koleksi yang emang bener-bener berharga gitu kan, dan kayak keren gitu kan tandu tersebut. Kalau dari aku sendiri yang jadi koleksi favorit di Museum Satria Mandala itu pesawat tempur A4, itu ada di halaman utama. Yang itu ya. Nah, jadi sejarah singkatnya itu di masa pemerintahan Soeharto ya, Indonesia butuh banget yang namanya pesawat tempur. Indonesia sudah melakukan ya pembelian paket pesawat tempur F5, cuman dirasa kurang. Kemudian Indonesia memutuskan untuk melirik pesawat tempur A4 itu dari bekas Israel. Jadi bekas Israel. Bekas Israel. Pembeliannya lewat jalur operasi khusus, operasi Alpha, di mana pilot Indonesia itu dikirim awalnya ke Singapura. Nah, di Singapura paspor mereka diambil, terus diganti nama orang Jerman kalau tidak salah. Mereka diterbangkan ke Jerman. Ketika sampai di Jerman, mereka ditahan lalu diterbangkan ke Israel. Nah, ketika di Israel itu ya diajarkan bahasa Ibrani untuk ya guna kelancaran dari operasi khusus ini. Nah, setelah lama-lama menjalani latihan, mereka dapat penghargaan. Tapi penghargaan itu dibakar, dirusak, dihancurkan, biar ngilangin bukti. Ya seakan-akan kita nggak pernah beli dari Israel. Nah, kemudian
pilot-pilot ini disuruh terbang ke Amerika buat ambil dokumentasi sebanyak-banyaknya buat meyakinkan ke masyarakat Indonesia Bahwa kita tuh beli beli- pesawat dari Amerika langsung. Nah, sesudah itu baru pesawat-pesawat yang bekas Israel tadi yang A4 itu dikirim, dipaketkan bersama yang pesawat tempur F-5 bersama kapal. Dikirim melalui kapal, ada yang melalui diterbangkan langsung. Yang diterbangkan langsung yang F-5 saja. Yang dipaketkan yang bersama kapal itu A4 sama batch 2 F-5 seperti itu. Oh ya, jadi kapal tersebut akan syarat sejarahnya juga kan, karena kita tahu sendiri mungkin ya Indonesia yang menggaungkan anti Israel dan sebagainya gitu kan ya. Iya. Sedangkan kita pernah melakukan dengan Israel gitu kan ya. Oh Iya. iya. Nah, di Museum Satria Mandala sendiri kan ada gedung yang namanya Purbawisesa ya kalau nggak salah. Iya. Kalau nggak salah itu ya. Nah, itu tuh kalau nggak salah isinya tentang pemberantasan NII. DITI. Ya, DITI pokoknya dari awal proklamasi yang 7 Februari kalau nggak salah ya. Iya. 7 Februari 1949 sampai yang si Kartosuryo dimahmilukan. Mahmilukan ya kalau nggak salah. Iya. Nah, dan menurut pendapat AA, apakah Indonesia cocok dijadikan sebagai negara yang berlandaskan Islam sesuai dengan keinginan Kartosuwiryo? Menurut AA bagaimana? Oke, menurut saya sendiri ya, berbicara tentang negara ini gitu kan ya, saya rasa kalau misalkan mau seperti itu ya kurang cocok gitu kan, karena saya rasa juga Indonesia itu terlalu luas gitu. Maksudnya di sini adalah dari Sabang sampai Merauke itu banyak daerah-daerah yang memang tidak sepenuhnya menganut agama Islam gitu kan, kayak gitu. Dan hal itu pun ya tentunya kita tahu gitu kan pengaruh dari masa lalu juga gitu kan, ada sejarahnya juga gitu kan, kayak pengaruh bangsa Portugis itu kan yang menyebarkan Kristen gitu kan di daerah timur gitu kan ya, dan lain halnya lagi gitu kan. Dan dirasa kalau misalkan hal tersebut ya kurang cocok sih gitu kan, karena Indonesia tuh terlalu banyak gitu kan keberagamannya gitu. Benar. Jadi ya kalau misalkan saya rasa ya tidak sepakat juga gitu kan apa yang emang dicanangkan oleh seorang Kartosuwiryo gitu kan. Karena kita tuh dari dulu gitu kan susah payah gitu kan mempertahankan atau memperjuangkan kemerdekaan gitu kan untuk mempersatukan Indonesia gitu kan. Cuman kan kalau misalkan terjadi seperti itu ya banyak hal yang kurang juga gitu. Jadi saya rasa tuh ya kurang cocok aja gitu kan. Jadi ya emang udah seharusnya kayak gini gitu kan, dengan berbeda-beda tetapi satu sesuai yang dicantumkan atau arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Seperti itu. Nah, dari yang semua kita bahas ya, mulai dari koleksi favorit, terus sejarah singkat TNI melawan DITI. Nah, menurut A, apakah museum ini worth it untuk dikunjungi khususnya mahasiswa pendidikan sejarah? Ya. Saya rasa untuk museum ini sendiri sangat worth it ya, karena di dalamnya tuh emang banyak informasi gitu kan, informasi yang emang sangat-sangat bersejarah gitu, saya terkhusus tentang TNI gitu kan, karena memang museum tersebut dibangun untuk menghargai gitu kan, untuk mempresentasikan apa saja yang memang telah dilaksanakan atau dilakukan oleh TNI gitu kan, seperti alat perang dan sebagainya. Dan museum ini pun bisa jadi sumber utama nih untuk mahasiswa sejarah gitu kan, barangkali ada yang lagi menggarap skripsi dan sebagainya gitu kan, karena waktu itu tour guide-nya sendiri bilang gitu kan bahwasannya kalau misalkan kita butuh sesuatu, mau nyari informasi sesuatu, mau mencari sumber untuk skripsi dan sebagainya, mereka tuh bener-bener terbuka gitu lah, bener-bener terbuka dan bisa membantu gitu kan. Jadi jika seorang mahasiswa ingin melakukan atau mencari sumber di sana, itu sangat ini gitu kan, dan sangat worth it itu kan untuk mahasiswa, karena memang buat penelitian juga gitu kan ya, kayak gitu. Selain itu juga museum ini ya sebagai wisata edukasi yang memang tidak hanya di kalangan mahasiswa aja gitu karena kayak bagi pelajar sekolah dasar, SMP maupun SMA itu bisa gitu kan, kayak gitu. Benar.
Jadi emang untuk museum itu bagus dan terbuka untuk banyak kalangan gitu kan, kayak gitu. Ya mungkin untuk mahasiswanya lebih ke nyari sumber sejarah. Kalau misalkan untuk kalangan pelajar siswa ya lebih ke edukasi dan rekreasi juga mungkin ya, Benar. kayak gitu. Mungkin dicukupkan dulu ya pembahasan mengenai Museum Satria Mandala. Nah, podcast episode kali ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.